Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Melihat betapa sulitnya Diska bercerita, Reza yang sudah hafal betul karakter istrinya tersebut hanya bisa membelai rambut Diska lembut. Diska itu gadis baik, meski kaya raya tidak pernah aneh-aneh. Selama ini, Diska juga tidak pernah melakukan hal yang fatal di mata Reza. Jadi bukan salah Diska jika istrinya itu terlahir kaya raya sejak kecil. Mungkin dia harus lebih pandai menempatkan rasa, karena rasa nyaman sebenarnya berasal dari hatinya sendiri. "Maaf, mungkin Mas banyak kurangnya," ucap Reza. Pria itu mengusap wajah Diska lembut seperti biasanya, seperti saat-saat masih pengantin baru dulu. "Maaf, ucapanku tadi siang," tambah Reza. "Diska yang salah, harusnya Diska ngerti posisi Mas Reza," salah wanita tersebut. "Kalau Mas Reza nggak mau tinggal di rumah Diska, Diska mau kok tinggal ikut Mas Reza," tambah Diska lagi. Reza tersenyum tipis, kemudian membelai rambut istrinya lembut. "Kamu nanti stres, nggak bisa istirahat di sana. Aku tahu bagaimana keluargaku. Maaf jika selama ini mereka banyak merepotkan kita." Diska langsung mendongak. Ia menggeleng pelan. "Diska nggak berpikir begitu, Mas." Reza langsung meraih tubuh Diska, mendekapnya erat. "Aku bersama mereka sudah sangat lama. Mari tidak usah pura-pura semua baik-baik saja." Reza seolah paham rasa tidak nyaman Diska selama ini. Ia meminta agar mereka berdua kini lebih baik jujur saja. Jika ada hal yang mengganjal, mending dikatakan. "Diska nggak masalah, Mas, kalau tinggal di sana." "Enggak, ini hanya nambah masalah. Tapi..." "Sudah, jangan terlalu memikirkan hal itu. Seharian ini Mas banyak pikiran. Bahkan waktu tiba di rumah, kamu malah tidak ada. Sendirian Mas di dalam kamar. Di sana Mas mikir. Semalam aja Mas gak bisa tidur. Gak enak juga kalau marahan," ujar Reza jujur. "Tumben, biasanya juga cepat tidur," celetuk Diska. "Itu karena beban pikiran Mas banyak. Pulang kerja banyak yang dipikirin. Ya sudah, akhirnya tidurnya cepat." "Ya udah, mulai sekarang bagi aja bebannya sama Diska, biar nggak berat," balas Diska. Reza tersenyum getir. "Hidup sebenarnya nggak semudah yang kamu bayangin, Diska," ganti Diska yang terdiam. "Tapi Diska kan cuma nggak mau Mas Reza stres, banyak pikiran. Kalau cerita sama Diska, siapa tahu Diska bisa bantu, bisa Diska hibur juga kan, biar nggak makin stres. Tuh baiknya aku kan, aku siap hibur suami, meski bukan gadis penghibur," ujar Diska yang sudah mulai mencair dan mencoba bercanda. "Ya sudah, sekarang Mas lagi stres berat, hibur Mas sekarang." Diska menarik diri. Ia mendongak menatap suaminya. Sejak kapan Reza jadi suka ngelawak? Garing banget, pikir Diska. "Apa sih?" celetuk Diska. "Matiin lampunya, Gih." "Mau ngapain?" tanya Diska dengan wajah pura-pura polos, padahal hatinya bersorak. Pagi-pagi wajah Reza sudah dibuat menahan malu. Bagaimana tidak, ketika sedang sarapan, Levi yang ternyata tahu kedatangan kakak tirinya semalam terus saja mencandai Diska. Apalagi Dirga, pasangan suami istri itu begitu menggoda Diska dan juga Reza, sepertinya saat sarapan pagi ini. "Seger bener, Zah," celetuk Dirga, melirik dengan tatapan mengejek. Dilihatnya Reza habis keramas, dan dalam kepala Dirga sudah pasti traveling kemana-mana. Ditambah lagi Levi, sembari menuang minuman sehat untuk semuanya, ia menyenggol bahu Diska. "Hair dryer Mbak ada di kamar, ambil aja."
Diska hanya melirik suaminya. Malu juga. Apa Mbak Levi dan Mas Dirganya tahu kalau semalam mereka habis ronda? Apa kemarin terlalu berisik ya? Batin Diska mencoba santai, tapi wajahnya bersemu merah jambu. Diska pun melanjutkan makan sambil sesekali mencuri pandang pada suaminya. Selesai sarapan pagi, Reza langsung balik, tentunya bersama Diska, membiarkan mobil Diska di sana, sedangkan mereka berdua naik mobil milik Reza. Aku bawa mobil sendiri aja, Mas. Enggak, nanti biar diambil penjaga di rumah. Diska hanya mengangguk. Setelah kejadian semalam dan setelah perang dingin kemarin, Diska merasa Reza mulai menghangat. Ia pun menurut dan mereka langsung pulang. Begitu keduanya meninggalkan kediaman Dirga serta Levia, kedua pasutri itu pun bicara santai. Karena kebetulan tidak ada hal penting di perusahaan, Dirga mau santai bersama anak-anak serta istri kesayangannya itu. Mereka kemarin ribut besar ya, tebak Dirga. Levia hanya tersenyum, kemudian menyandarkan kepala di pundak suaminya. Biasa, namanya juga rumah tangga, Mas. Kamu benar, makasih ya sudah mau jadi teman curhat Diska. Anak itu kadang gak bisa dibilangin, dia sepertinya nyaman kalau cerita sama kamu. Mungkin karena Mas Reza kakak Levia, Mas. Bukan, itu karena kamu baik. Levia tersenyum kemudian mengajak masuk ke dalam karena anak mereka yang lucu-lucu sudah memanggil. Quality time bersama keluarga adalah sesuatu yang sangat penting bagi keluarga Dirgantara. Makanya sampai sekarang Dirga dan Levia nampak awet dan hidup dengan adem ayem. Hal itu juga sama dengan keluarga Zio Rael Dirgantara. Bapak 5 anak itu juga sedang bahagia-bahagianya menikmati peran sebagai bapak 5 anak. Cewek kembar 3 dan cowok kembar 2. Rasanya Zio merasa kebahagiaan dirinya sudah komplit. Istri muda, cantik, gak aneh-aneh, gak suka gosip, dan ikut kaum sosialita. Kevia sibuk dengan kegiatan amal dan merawat anak-anak mereka. Pokoknya paket komplit. Zio sampai bingung mau apa lagi karena semua serasa sudah lengkap sekali. Lalu bagaimana dengan adiknya Naomi? Naomi sudah pulang ke Indonesia. Anak mereka benar-benar lahir di Indonesia sesuai kemauan Naomi. Kembar tapi tak identik. Baby boy yang sangat tampan persis seperti Vincent papanya. Keluarga Vincent yang awalnya kurang sreg dengan Naomi, kini malah lebih sayang Naomi daripada Vincent. Apalagi setelah lahir cucu kembar cowok-cowok yang tampan itu. Papa Vincent jadi sangat sayang pada cucu-cucu dan menantunya itu. Mereka hidup bahagia karena cinta tulus di hati mereka. Sedangkan Mama Donna, ia akan tetap seperti itu, menjadi duri dalam daging. Mama Donna dan Reva akan selama-lamanya membayangi rumah tangga Reza dan Diska. Tapi untung sekarang Reza lebih terbuka dan Diska sama sekali tidak keberatan. Namanya juga cinta sama anaknya. Diska juga harus menerima keluarga suaminya itu. Suka atau tidak, semua harus diterima Diska. Sebab di dunia ini tidak semua orang diciptakan jadi orang baik. Ada beberapa di antaranya terpaksa jadi sangat jahat. Ada juga sudah dari cetakannya emang benar-benar jahat. Mungkin kebetulan nasib Diska mendapat mertua dan ipar seperti orang kebanyakan. Selama Reza mencintainya dengan tulus, Diska akan kuat. Beberapa bulan kemudian, kediaman Azam Barnabas Dirgantara.
Rumah Dirga terlihat sangat ramai. Banyak balon yang menghiasi rumah miliarder tersebut. Di garasi juga banyak mobil mewah yang berjejer. Rupanya sedang ada acara di rumah sultan tersebut. Ya, Levia dan sang suami sedang merayakan ulang tahun anak kedua mereka. Semua keluarga datang. Meski sudah tua, para kakek dan nenek tidak mau ketinggalan. Geng keluarga Dirgantara berkumpul jadi satu. Ryan dan Jendana hadir dengan balutan pakaian santai tapi rapi. Begitu juga dengan Radhika serta Elvira. Mereka semua tampak ganteng dan cantik meski sudah dimakan usia. Orang kaya kadang bisa menipu umur karena seringnya perawatan. Sang tuan rumah sendiri, Dirga dan Levia, memakai baju couple bersama anak-anak mereka. Tidak mau ketinggalan, Zio dan para hasil perterongan juga ikut semua. Momen ini malah seperti reuni akbar atau seperti lebaran pas pulang kampung. Ramai dan sangat meriah. Naomi dan keluarga kecilnya juga hadir paling awal, mau pamer si kembar mereka. Apalagi suaminya paling muda dan tampan di antara keluarga Dirgantara. Tidak canggung seperti yang sudah-sudah. Naomi malah sangat percaya diri menggandeng Vincent di depan keluarga besar. Ternyata keduanya pasangan bucin. Begitu juga dengan Zia, mereka khusus datang dari luar negeri, satu rombongan keluarga kecilnya. Anak Zia malah yang paling besar sudah gadis. Tidak lupa V, ia juga datang dengan pasangan serta buah hatinya, terlihat manis dan menggemaskan. Semua berkumpul. Para balita-balita itu membuat rumah Dirga menjadi seperti posyandu. Berikutnya pasangan yang lagi hangat-hangatnya, Diska dan Reza. Mereka baru bulan kemarin dari Mayabai. Wajah keduanya nampak berseri. Itu karena Diska ternyata sudah berbadan dua. Diska dan Reza memilih berdamai dengan persoalan hidup mereka. Jalani saja, lakukan yang terbaik. Dan kini mereka dapat bonus, sebuah janin sedang berkembang di rahim Diska. Kini semua keluarga besar Dirgantara merasakan bahagia. Meski ke depannya pasti masih ada kerikil kecil yang harus dilewati. Namanya juga kehidupan. Pasti ada saja masalahnya. Tamat.